Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Nazia. Saya dari kelas BKI 1B dengan NIM saya 12540100051. Di sini saya akan menggunakan unsur-unsur dakwah. Yang pertama dai. Dai-nya itu adalah saya sendiri. Yang kedua mad'u. Mad'unya adalah teman saya. Yang ketiga dengan metode irsyad. Yang keempat pesannya itu pentingnya istiqomah bagi remaja dalam menjaga iman dan amal kebaikan di tengah tantangan zaman dengan via Zoom meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan kesempatan untuk kita terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang ini tantangan terbesar kita itu bukan sekedar melakukan kebaikan, tetapi bertahan dalam kebaikan. Benar gak? Betul, betul, betul. Kita ini banyak yang semangat di awal hijrah, rajin ibadah di awal, tapi perlahan kembali lalai. Ya, betul. Nah, maka pertemuan kali ini kita akan membahas satu hal penting, yaitu istiqomah dengan pendekatan irsyad, yaitu bimbingan yang menenangkan atau bukan menghakimi. Perlu kita ketahui dulu ya makna istiqomah itu apa. Istiqomah sekarang ini banyak sering disalahpahami bagi remaja, yaitu sebagai hidup tanpa dosa dan tanpa salah, iya gak? Nah, padahal istiqomah itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi keteguhan untuk terus kembali kepada Allah meski kita sering jatuh. Allah berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat pun akan turun kepada mereka. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa Allah itu tidak menuntut kita sebagai seperti malaikat, tetapi menjadi hamba yang tidak berhenti berjuang menjaga iman. Nah, banyak tantangan-tantangan di kalangan remaja karena istiqomah itu berat istiqomah itu berat karena godaan kita juga berat. Seperti contohnya rasa malas beribadah, lingkungan pergaulan yang tidak selalu baik, media sosial yang melalaikan, kemudian selalu ada rasa minder yang ngerasa aku tuh belum sebaik seperti mereka, Ya, ataupun betul. putus asa baru mengalami satu kesalahan kita langsung down duluan kayak gitu kan. Nah, di metode irsyad ini kita itu jangan berkata ih kita mah lemah, kita tuh gak bisa, tapi kita itu harus memberikan afirmasi positif kepada diri kita seperti ini tuh wajar, ayo kita cari jalan bersama. Jadi jangan duluan ih aku mah udah lemah, gak boleh seperti itu. Ada langkah-langkah untuk kita itu selalu istiqomah. Yang pertama,
kita ini harus mulai dari amal kecil tapi rutin. Salah satu penyebab gagal istiqomah itu adalah ingin berubah drastis atau ingin berubah dalam waktu yang singkat. Nah, Islam itu mengajarkan untuk memulai dari yang ringan tapi konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Nah, jadi kita itu kalau misalkan untuk pengen melakukan kebaikan itu jangan pengen langsung drastis, jangan pengen langsung set 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 set. Ada apa itu ada step by stepnya. Jadi kita memulai dulu dari hal yang ringan, tapi kita konsisten seperti itu. Contohnya kita harus menjaga sholat tepat waktu dari hal-hal yang kecil aja. Kemudian zikir setiap hari, terus meluangkan membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat lah, ibaratkan itu. Jadi sedikit tapi rutin, lebih kuat daripada banyak tapi sebentar. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu kita pasang target iman yang realistis. Irsyad ini membimbing remaja untuk tidak membebani diri sendiri. Kita jangan bandingkan proses dengan proses orang lain. Contohnya, pekan ini kita tidak meninggalkan sholat. Nah, pekannya depan lagi kita itu konsisten tambahkan dengan sholat sunnah. Kemudian pekan selanjutnya lagi kita ikut-ikut kajian. Jadi kita harus pasang target gitu. Target kecil yang akan tercapai itu akan menumbuhkan semangat untuk kita istiqomah. Kemudian yang ketiga, kita itu jangan berjuang sendirian. Karena istiqomah itu berat kalau sendirian, iya gak? Betul. Jadi mau istiqomah gimana kita teh ngerasa sendiri, kita teh butuh penyemangat, apalagi kita sebagai Gen Z Oh my God, selalu membutuhkan Betul banget. someone. Betul banget. Ya gak? Betul. Nah, jadi Islam itu menekankan pentingnya teman baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita itu harus carilah teman yang mau saling mengingatkan. Kemudian gabung dengan lingkungan yang positif. Kurangi pergaulan yang menjauhkan kita dari Allah. Oke. Yang selanjutnya, kita harus bangkit setiap kali kita jatuh. Nah, ini intinya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jangan berkata, aku gagal, aku gak bisa lagi. Tapi kita harus memberikan afirmasi yang positif, seperti kita harus bangkit lagi, kita bisa. Rasulullah pernah berkata, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah itu adalah yang bertaubat. Jadi, Allah itu tidak akan menghitung berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita kembali kepada Allah. Kemudian, yang terakhir, yaitu jaga hubungan kita dengan Allah. Istiqomah itu bukan hanya soal ibadah fisik, tetapi kedekatan hati kita dengan Allah. Nah, irsyad itu mengajarkan untuk kita curhat kepada Allah dalam doa, mengadu dalam sujud. Kita meminta kekuatan, bukan kesempurnaan kepada Allah. Doa yang diajarkan Rasul itu, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, jika kita hari ini masih merasa berjuang menjaga sholat, menahan diri dari kemaksiatan, dan mencoba menjadi lebih baik itu sudah sangat berharga di sisi Allah.
Kita jangan berhenti, jangan merasa sendiri. Selama kita mau kembali, pasti Allah itu selalu membuka pintunya. Semoga Allah membimbing kita agar kita tetap istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Semoga kita selalu istiqomah dalam hal kebaikan ibadah. Terima kasih Amin. buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.